Selamat datang anak-anakku sekalian dalam kelas pembelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang karakteristik kewirausahaan. Jadi saat ini kita mau belajar apa itu yang dimaksud dengan karakteristik kewirausahaan sebelum kita masuk dalam setiap cabang PKWU yang ada 4. Tapi sebelumnya kita mau membahas tentang hal ini. Yang pertama, karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wira itu artinya bisa pahlawan, pejuang, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, bahkan berwatak yang agung dan gagah berani. Kemudian kalau usaha adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi bisa dikatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki keteladanan, memiliki punya keunggulan, seorang yang mau berjuang untuk bekerja atau berbuat sesuatu atau berbuat amal, bisa dikatakan wirausaha. Tapi kok kemudian pengertian wirausaha menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sebelum paham ya, jadi seorang wirausaha adalah orang yang pandai dan berbakat. Pandai itu ya kita bukan berarti sangat pintar sekali, bukan seperti, tapi dia mempunyai keterampilan, punya kemampuan atau bisa dikatakan berbakat dalam hal tertentu untuk mengenali produk baru. Jadi seorang wirausaha adalah dia yang bisa mengupayakan atau bisa membuat atau bisa memreproduksi produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkan. Jadi menciptakan atau membuat atau memproduksi sesuatu barang yang memiliki nilai jual, kemudian mengatur pemodalannya seperti apa, caranya seperti apa, kemudian memasarkannya kepada masyarakat atau kepada market yang ada di mana dia akan tuju. Dapat keuntungan. Itu bisa dikatakan wirausaha. Pelaku wirausaha dikenal juga sebagai sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator, pemikiran dalam melakukan usaha. Itu adalah entrepreneur. Jadi entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang. Jadi, ayo, siapa di sini yang ingin menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur sejati yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membuat inovasi sehingga menunjang kesuksesan pada dirinya, bahkan menunjang kesuksesan juga untuk orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan dan inovasi pemikiran untuk melakukan usaha. Kewirausahaan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil nomor 961 garis miring KEP garis miring M garis miring 11/1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian, mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif, dan inovasi.
inovatif. Kemudian kita udah paham, apa sih itu wirausaha? Kewirausahaan seperti apa? Entrepreneur adalah seseorang yang mau berjuang menciptakan suatu produk dengan kreatif, inovasi, sesuai dengan tuntutan pasar yang ada, peluang yang ada, untuk bisa keuntungan yang lebih besar dan lebih besar lagi, dan menjadi seorang yang berhasil. Itu adalah entrepreneur, dan dia mau berani mengambil resiko dari setiap apapun yang dia pilih, karena dia tahu apa untung dan rugi dari produk yang akan dia upayakan. Kemudian juga kita harus tahu juga sifat-sifat seorang wirausahawan itu apa sih? Kita harus paham juga. Sebelum kalian menjadi seorang pengusaha, entrepreneur sejati, kalian harus paham ada beberapa sifat-sifat yang harus kalian miliki, yang harus kalian pahami. Apa saja itu? Yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegagalan karya. Jadi kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Jadi kunci untuk menjadi seorang bisnis yang memahami dirimu sendiri. Seberapa jauh kalian, seberapa mampu kalian, seberapa kreatif kalian, seberapa berani kalian untuk berjuang. Percaya diri. Oleh karena itu, wirausaha yang susah adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Saya ulangi. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi jika kalian tidak percaya diri, gimana kalian akan memasarkan produk yang kalian sudah upayakan? Entrepreneur adalah orang yang mau percaya diri. Apa? Dirinya sendiri, kemudian produk yang dia upayakan. Saat dia menjual atau memasarkan barangnya, dia dengan penuh kepercayaan diri, dengan jelas menjelaskan produk yang dia. Seorang percaya dan barangnya dibeli dan dinikmati oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Jadi bukan hanya berorientasi pada pengennya hasil yang banyak, menguntungkan banyak sekali, income yang besar, tetapi juga dia harus memperhatikan tugasnya seperti apa, kemudian juga harus memiliki hasil yang baik. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, orientasi pada laba, ketekunan, dan kerja. Kalian ingin memiliki laba yang besar, kalian ingin mendapat keuntungan yang besar, dan harus seimbang dengan kalian harus lakukan. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Ingat. Jadi dalam berwirausaha, seorang yang mau berhasil, dia harus untuk memulai inisiatif untuk berjuang. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya. Diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kreatif, tanggap, bergairah, dan semangat Jadi untuk kalian punya inisiatif untuk memulai, pastinya ada pengalaman. Kalian belajar dari mungkin pengusaha-pengusaha yang lain, seorang entrepreneur yang lain, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka sehingga mereka mungkin bisa berhasil, ataupun mereka mengalami kegagalan. Kan belajar dari kegagalan mereka, keberhasilan mereka, dan kalian harus disiplin, kemudian juga berpikir kritis, ada tanggap, bergairah, dan semangat untuk berprestasi. Kalian sendiri sudah tidak percaya diri, kemudian sudah tidak mau punya semangat, tidak mau berjuang, gimana kalian akan memperoleh suatu
keuntungan. Jadi percaya, pertama dia adalah percaya diri, kemudian berorientasikan pada tugas dan hasil. Kemudian berani mengambil resiko. Salah satu hal yang penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi seorang entrepreneur yang baik adalah dia mau berani masuk dalam sebuah bisnis atau peluang yang mungkin belum banyak orang terjun. Misalnya kalian budidaya, kayak budidaya pangan atau hewan ternak yang belum banyak diminati oleh orang banyak, dan itu tetapi mempunyai peluang pemasaran yang lebih baik. Dan berani mengambil risiko. Kemudian inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Nah, betul kan? Jadi inovasi dan kebaruan tidak akan muncul kalau kita hanya selalu berusaha mencoba usaha-usaha atau mencoba membudidayakan atau membuat produk tertentu yang sudah banyak beredar atau sudah banyak dilakukan oleh orang lain, dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, ya gimana kita mau bisa menjadi seorang yang sukses. Jadi berani mengambil risiko adalah hal penting. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang menantang. Jadi ada challenge yang harus kalian emban, dan kalian suka akan tantangan-tantangan itu dan berani mengambil risiko. Dicoba, hasil itu akan menyelesaikan. Yang penting itu pas melihat pasar, oh yang ini, produk ini sepertinya mempunyai nilai jual yang baik, belum banyak orang yang memiliki, saya mau ambil. Berani mengambil risiko. Kemudian wirausahawan menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan yang jadi gini, wirausahaan menghindari suatu risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ia ingin berhasil. Dari balance. Ketiga, tidak mungkin juga mengambil risiko yang terlalu besar karena ada kemungkinan kegagalan yang lebih besar. Tapi jika dia tidak mau hanya mengambil risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, bahkan mungkin karena apa? Karena sudah banyak orang mengapai itu. Jadi kayak, oh jualan A, banyak orang berhasil, saya ikut-ikutan itu berarti tidak ada tantangan. Aku jualan B, belum ada orang, tapi belum tahu banyak orang yang berani menjual itu atau enggak. Kita akan coba. Ini sangat berisiko, tentu berhasil. Jadi kita harus tahu riset. Pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang menanggung risiko dan alternatif yang konservatif. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mau memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Jadi seorang pemimpin harus jelas. Dia mau memimpini para bawahannya dan sebagainya. Dia mempunyai visi yang jelas, tujuan yang jelas untuk membawa para anggotanya jalan yang sudah dilakukan, karena punya visi dan misi yang jujur. Dia harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dia harus menjadi teladan dan rendah hati. Mampu menguasai produk dengan baik. Dan bisa membagi tugas secara adil kepada setiap rekan-rekan. Mungkin yang baik. Jadi seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ya selalu menampilkan produk dan jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Yang kelima, koorisinalitas atau keaslian. Ini penting, karena apa?
Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir serta melihat peluang yang ada. Orisinilitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental dan positif, dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya, serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovasi. Jadi, dalam menjadi seorang wirausahawan, penting memiliki keaslian atau orisinalitas sesuatu. Jadi kalian harus memiliki sesuatu ciri khas. Banyak orang jual donat. Banyak sekali donat-donat beredar di pasaran. Kenapa ada produk tertentu yang lebih laku dibanding yang lainnya? Kan apa? Dia memiliki inovasi yang ini beda, rasanya beda dengan yang lain, dan ini lebih enak. Hal ini dihasilkan dengan apa? Memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal yang baru. Kita tahu banyak sekali orang yang jual donat, jual burger. Mereka mencoba berkali-kali menciptakan produk yang dirasa paling sempurna, paling baik atas apa yang dia pernah coba. Sehingga dia memiliki keorisinalitas yang benar-benar asli dari produknya sendiri. Sehingga orang tahu, oh ini adalah buatan si A. Oh ini adalah buatan si A. Jadi semua orang itu penting. Supaya barang kalian yang kalian akan jual, kalian akan upayakan itu memiliki ciri khas sehingga orang lebih suka. Gitu. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan seseorang yang dengan wirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi wirausaha. Jadi dia tahu, dia melihat pasar di zaman sekarang dan yang akan. Dia tidak bisa memikirkan usaha. Oh ya sekarang yang penting sekarang rame jual minuman, boba-bobaan. Ya dia jual boba-bobaan dan sebagainya. Tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apakah tetap hal itu diminati? Tidak. Jadi dia melihat ke depan. Kira-kira di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ataupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Apakah barang yang dia akan jual ini tetap memiliki peluang yang besar? Jadi berani melihat ke depan. Dengan cara apa? Ya dia belajar. Kira-kira di zaman sekarang anak muda atau orang dewasa apakah berminat di barang-barang itu? Tidak. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan banyak orang, memberikan bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan. Jadi, orang wirausahawan yang berhasil adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang baik, mampu mempekerjakan banyak orang, berikan bagi lingkungan sekitar, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Pertama, memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba menjadi seorang wirausaha dalam suatu bidang, lalu gagal, kamu tidak perlu bekerja hati dan putus asa. Coba kembali. Tentu sebelum memulai berwirausaha, buatlah perhitungan dan yang matang. Selamat berjuang, selamat berhasil, salam